Halo sahabat tani, pernah kepikiran nggak sih kalau bahan yang ada di dapur kita, kayak tepung beras, ternyata bisa jadi pupuk super buat tanaman? Kalau Anda mau panen buah yang jauh lebih lebat, tapi dengan cara yang alami dan menyehatkan tanah, nah, dalam pembahasan kali ini kita akan bongkar tuntas rahasia cara membuatnya. Pasti mau kan? Siapa sih yang nggak seneng lihat tanamannya berbuah lebat dan sehat? Rasanya itu ada kepuasan tersendiri. Nah, kalau memang itu yang Anda cari, Anda sudah datang ke tempat yang pas banget. Yuk, kita bedah solusinya bareng-bareng. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Pertama, kita cari tahu kenapa pupuk ini bisa bikin buah lebih lebat. Kedua, kita intip sains di baliknya. Ketiga, tentu saja resep dan cara membuatnya. Keempat, gimana aplikasi dan dosis yang tepat. Dan terakhir, ada beberapa tips penting plus jawaban dari pertanyaan yang sering muncul. Lengkap kan? Yuk, kita langsung masuk ke bagian pertama. Jadi, apa sih kunci kehebatan pupuk ini? Kuncinya adalah fokus. Pupuk ini dirancang khusus untuk fase generatif, yaitu masa-masa krusial saat tanaman kita lagi siap-siap berbunga dan berbuah. Jadi ini bukan pupuk biasa untuk pertumbuhan daun ya, ini beda. Nah, ini dia poin utamanya. Pupuk ini tugasnya adalah mengguyur tanaman dengan dua nutrisi super penting. Kalium atau unsur K dan fosfat unsur P. Dua nutrisi makro ini ibaratnya tombol saklar yang ngasih sinyal ke tanaman. Hei, sudah cukup tumbuhnya, sekarang waktunya berbunga dan menghasilkan buah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian favorit saya, sains di baliknya. Kenapa sih campuran bahan-bahan ini bisa begitu ampuh? Kita akan bedah satu persatu kekuatan dari setiap bahan. Ini bukan sekedar cemplang-cemplung bahan loh, tapi ada ilmunya. Kita mulai dari bahan dasarnya, tepung beras. Coba lihat, 80% kandungannya adalah karbohidrat. Ini penting banget. Karbohidrat ini fungsinya sebagai makanan atau sumber energi utama bagi para mikroba yang nanti akan kita pekerjakan. Jadi, peran utama tepung beras di sini adalah untuk menghidupkan dan memberi tenaga pada para dekomposer alami kita. Tapi, tentu tepung beras nggak kerja sendirian. Dia punya tim super. Kita tambahkan bonggol pisang yang kaya akan fosfor, lalu buah pisang yang super matang sebagai sumber utama kalium, dan air kelapa yang nggak cuma nambah kalium, tapi juga kalsium dan elektrolit penting lainnya. Semua ini bekerja sama, saling melengkapi. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa itu leaf mold? Nah, ini dia bahan rahasianya. Gampangnya, leaf mold atau serasa daun itu adalah lapisan tanah dan daun lapuk yang kita ambil dari buah pohon rindang. Disinilah pabrik mikroorganisme lokal atau MOL berada. Mereka lah pasukan dekomposer yang akan mengurai semua bahan tadi menjadi nutrisi siap saji untuk tanaman. Oke, teorinya udah cukup, sekarang waktunya kita praktek. Di bagian ini kita akan bahas resep lengkap dan panduan langkah demi langkahnya. Tenang aja, gampang kok. Saya yakin Anda semua pasti bisa bikin sendiri di rumah. Ini dia resep lengkapnya bisa di-screenshot biar nggak lupa. Siapkan 200 gram tepung beras, 30 liter air kelapa, 2 bonggol pisang, 5 kilogram pisang yang sudah sangat matang makin bagus, lalu ada gula, garam kasar, dan tentu saja si leaf mold. Untuk EM4 ini sifatnya opsional ya, cuma sebagai tambahan starter mikroba kalau diperlukan. Prosesnya sederhana banget. Pertama, cincang halus semua pisang, bonggol sama buahnya. Kedua, kita bikin bubur kental dari tepung beras pakai air panas. Tips nih, kalau ada blender, proses ini jadi jauh lebih gampang. Ketiga, siapkan larutan utama dari air kelapa, gula, dan garam di wadah besar. Keempat, tinggal masukkan semua bahan tadi ke dalam larutan. Terakhir, tutup wadah yang rapat dan biarkan proses fermentasi berjalan selama 3-4 minggu. Sabar sedikit ya. Nah, setelah proses fermentasi selesai, kita sekarang punya cairan ajaib yang kaya nutrisi. Tapi, gimana cara pakainya yang benar? Di bagian ini, kita akan bahas tuntas soal dosis dan cara aplikasi yang tepat biar hasilnya maksimal. Dan coba lihat ini, setelah diukur pakai alat TDS meter, kandungan nutrisinya itu mencapai 12 ppt atau setara dengan 12.000 parts per million. Wow, ini bukti kalau pupuk yang kita buat ini pekat banget, super kaya nutrisi, kuat banget loh. Nah, karena pekat banget, dosisnya harus pas, jangan berlebihan. Aturannya gampang kok. Kalau mau disemprot ke daun, cukup pakai 10-15 ml per 1 liter air. Tapi kalau mau disiramkan ke tanah atau dikocor, dosisnya boleh sedikit lebih tinggi, sekitar 20-30 ml per liter air. Cukup lakukan seminggu sekali aja. Biar gampang diingat dan kedengeran keren, kita bisa kasih nama pupuk ini MKP Organik. MKP. M-nya itu untuk mikrobial dari leaf mold,
K-nya untuk kalium dari pisang dan air kelapa, dan P-nya untuk fosfat dari bonggol pisang. Nama ini langsung menjelaskan semua kekuatan di dalamnya. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Di sini kita akan jawab beberapa pertanyaan yang paling sering muncul. Tujuannya biar Anda nggak ragu-ragu lagi waktu mau mencoba resep ini di rumah. Nah, ini peringatan yang penting banget. Di resep kita kan ada garam kasar yang mengandung unsur klor. Sebenarnya ini bermanfaat, tapi ada beberapa tanaman yang sangat sensitif terhadap klor apalagi di fase pembuahan. Jadi kalau Anda menanam tanaman-tanaman ini, lebih baik bahan garamnya di-skip aja ya. Ini dia, beberapa contoh tanaman yang nggak terlalu suka klorin. Ada alpukat, stroberi, kentang, sampai tembakau. Mungkin bisa di-screenshot slide ini buat jadi contekan. Jadi penting banget untuk kenali jenis tanaman Anda ya. Pertanyaan yang bagus banget, kan kita bikinnya langsung 30 liter. Banyak tuh, pasti nggak habis sekali pakai kan? Jadi kira-kira pupuk ini bisa awet berapa lama ya? Jawabannya, pupuk ini bisa disimpan sampai 1 tahun. Keren kan? Tapi ada syaratnya. Pindahkan pupuk ke dalam botol-botol yang nggak tembus cahaya, misalnya botol bekas minuman. Ini penting banget untuk melindungi para mikroorganisme baik di dalamnya dari sinar matahari, sekaligus mengurangi risiko kontaminasi setiap kali kita buka tutup botolnya. Nah, ini juga pertanyaan yang sangat praktis. Biar hemat waktu dan tenaga, boleh nggak sih pupuk MKP organik ini dicampur dengan produk lain pas lagi aplikasi di kebun? Jawabannya ada di tabel ini. Anda boleh mencampurnya dengan pupuk daun lain atau dengan insektisida yang bahan aktifnya abamectin. Tapi ada satu yang haram hukumnya. Jangan pernah mencampurnya dengan fungisida. Kenapa? Ingat, fungisida itu kan anti jamur. Sementara pupuk kita ini isinya pasukan mikroorganisme baik, termasuk jamur baik. Kalau dicampur, ya sama saja kita membunuh semua pasukan baik di dalam pupuk kita. Jadi, itulah panduan lengkapnya, teman-teman. Ingat ya, setiap tetes pupuk yang Anda buat dengan tangan sendiri ini bukan cuma untuk memberi makan tanaman hari ini. Ini adalah sebuah investasi untuk membangun kehidupan dan kesuburan di dalam tanah kita untuk panen yang melimpah di masa depan. Selamat mencoba dan selamat berkebun.